Di 103,4 FM nih pendengar setia Rasika di mana saja Anda berada, kembali bersama dengan Vina tentunya. Dan seperti sudah Vina informasikan di awal jumpa kita tadi ya, kali ini kita jumpa di program talk show informasi pembangunan Kapuas Hulu bersama dengan narasumber spesial kita ya di edisi Rasika is Back. Pertama kali mengudara kita bersama narasumber spesial bersama Bapak Wakil Bupati Kapuas Hulu, Bapak Wahyudi Hidayat ST. Ya, selamat datang Pak di studio Rasika. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu. Tetap semangat ya. Iya. Tetap semangat untuk masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu. Iya tentunya. Dan setelah merindukan kebersamaan kita di ruang dengar Rasika ya di 103,4 FM nih, langsung disapa oleh Pak Wabub kita. Siap. Baik, nah di edisi kali ini di talk show informasi pembangunan Kapuas Hulu untuk sesi yang pertama kita akan membahas mengenai Porprov nih tahun 2022. Siap, Pekan Olahraga Provinsi ya. Pekan yang Olahraga ke-13 Provinsi. ya. Baik. Ini akan dilaksanakan kapan ya Pak? Di bulan November. Di bulan November. Baik, tentunya persiapan sudah mulai dilakukan ya Pak ya. Alhamdulillah untuk Kabupaten Kapuas Hulu semua cabang olahraga sudah melakukan persiapan dengan dibuktikan dengan penjaringan atlet. Baik. Mungkin sebelum kita membahas lebih jauh nih tentang persiapan juga dukungan Pemkab tentunya ya terhadap kegiatan Porprov ini, dalam pandangan Bapak nih sendiri, bagaimana sih Pak perkembangan olahraga di Kabupaten Kapuas Hulu kita ini? Alhamdulillah perkembangan olahraga di Kapuas Hulu ini sangat luar biasa ya. Perkembangannya itu dibuktikan dengan dukungan pemerintah dan juga perpanjangan tangan pemerintah untuk mengurus olahraga adalah KONI ya. KONI itu Komite Olahraga Nasional Indonesia ya. Kabupaten Kapuas Hulu, alhamdulillah mereka sudah berbenah dari internal, mereka sudah berbenah ya dari administrasi, dari struktur kepengurusan KONI. Alhamdulillah KONI sekarang bisa untuk dipercayalah untuk mengurus olahraga. Itu sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Sekarang mereka udah berbenah. Alhamdulillah beberapa cabang olahraga sudah melakukan penjaringan untuk persiapan Porprov yang ke-13. Seperti yang saya lihat kemarin saya hadir pencak silat, saya lihat juga kemarin atletik. Ini bisa menyumbang banyak medali juga ya. Ini sepak bola karena saya selaku ketua PSSI ya. Kemarin futsal dan juga banyaklah cabur-cabur yang udah melakukan persiapan untuk meraih kemenangan lah di Porprov nanti. Baik. Dan ini juga mungkin terlihat dari mulai banyaknya event-event olahraga ya Pak di Kapuas Hulu. Banyak iya, ini juga sebagai salah satu mungkin cara nih untuk menjaring bakat-bakat ya Pak ya. Siap. Iya. Ini dimulai juga kemarin dari bola voli ya. Bola voli juga diketuai oleh Bapak Bupati kita ya. Iya. Alhamdulillah pada hari ini juga ke juda ya, semifinal ya. Kita doakan juga lah semoga bola voli ini bisa menjadi juara ya dan mengharum nama Kabupaten Kapuas Hulu. Mereka juga udah melakukan penjaringan dimulai dari atlet-atlet muda ini. Baik. Nah, melihat tadi juga sepak terjang bahwa sudah mulai banyak event-event olahraga di Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, sekarang seberapa besar sih Pak, seperti apa juga, sejauh mana juga dukungan dari Pemkab nih terhadap dalam mendukung perkembangan olahraga di Kabupaten Kapuas Hulu khususnya nih melalui KONI ini Pak? Kita dukungan penuh ya. Yang pasti pertama dukungan moral udah pasti. Terakhir dana ya. Dana alhamdulillah saya tidak bisa menyebutkan anggarannya berapa, tapi dukungan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu sangat luar biasa untuk terhadap KONI ya di Pekan Olahraga Provinsi nanti ya. Ini kita lagi diperjuangkan, mungkin kita bersama DPR nanti membahas di perubahan nanti, tapi dukungan pemerintah sangat luar biasa ya. Kemarin sudah Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pusat udah ngomong statement ya bahwa akan ada siapa yang menang akan ada bonus. Itu kemarin udah rilis di koran kemarin. Mungkin masyarakat Kapuas Hulu udah bisa membacanya ya. Baiklah, mungkin nanti terkait dengan seperti apa persiapan lebih rincinya yang akan kita bahas nih Pak di sesi selanjutnya. Namun sebelum itu kita break dulu sejenak ya Pak dengan dengarkan satu bingkisan lagu berikut ini. Dan untuk pendengar setia Rasika semua, pastikan untuk tetap stay tune bersama kami di 103,4 FM. Oke, siap.
Kembali lagi di 103,4 FM ya pendengar setia Rasika, di mana saja Anda berada, masih bersama dengan Vina tentunya, bersama juga dengan Pak Wahyu di kesempatan kali ini masih di talk show informasi pembangunan Kapuas Hulu. Iya, semangat tentunya. Iya, salam olahraga juga ya, karena kita di edisi kali ini membahas terkait dengan Porprov 2022 nih. Salam olahraga ini jawabnya Jaya ya, kadang kalau orang jawabnya salam ya. Oh iya, jadi salam olahraga Jaya. Jaya. Oh, 3 kali ya Pak Jayanya. Iya. Nah, kalau di sesi tadi sebelum break kita sudah membahas bagaimana pandangan dari Pak Wabub ya terkait dengan perkembangan olahraga nih di Kabupaten Kapuas Hulu, dan seperti apa tadi dukungan dari Pemkab terhadap olahraga di Kabupaten Kapuas Hulu, dalam hal ini melalui KONI tadi ya Pak. Nah, kali ini kita ingin tahu nih, apakah Kabupaten Kapuas Hulu sendiri ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Porprov 2022 dan sekiranya ikut berpartisipasi penuh atau bagaimana nih Pak? Harus, kalau pemerintah ini harus partisipasi penuh ya. Nanti mungkin KONI akan menunjuklah siapa, karena ada struktur nanti, struktur kepengurusan panitia untuk pelaksanaan Porprov yang ke-13 nanti. Saya berharap kepada KONI bersama pemerintah bisa berkomunikasi atau rapat bersama-sama menunjuk siapa orang yang layak ya memimpin semua kontingen nanti untuk berlaga di Porprov yang ke-13. Kalau bisa saya berharap ke depan orang yang tunjuk itu bisa merangkul semua, bisa merangkul, bisa memahami, dan totalitas ini harus terpenting. Karena kita mau bahas itu harus totalitas, tidak memandang dia itu pejabat ataupun dia ini pengusaha atau apa, tapi dia harus totalitas untuk bisa membawa merangkul semua cabang-cabang olahraga yang ada di Kabupaten Kapuas untuk berlaga di Porprov ke-13 nanti. Dan tentunya untuk mengharumkan nama Kabupaten Kapuas Hulu. Yang pasti untuk mendukung Kapuas Hulu hebat ya, karena tagline saya dengan Bupati itu Kapuas Hulu hebat ya. Ini harus kita gaungkan ya, karena kita berada di dalam pemerintahan Kapuas Hulu hebat ya. Betul sekali. Nah, terkait dengan partisipasi kita nih Pak, kira-kira sejauh mana sih persiapan yang sudah dilakukan baik oleh Pemkab Kabupaten Kapuas Hulu, dalam hal ini tentunya bekerja sama dengan KONI nih Pak? Persiapan udah lama ya kita lakukan, karena udah berapa kali ya seperti KONI udah menghadap Pak Bupati, termasuk saya Pak Sekda, termasuk komunikasi langsung ke dinas teknis terkait ya, dinas Diaspora PAR ya. Nah, jadi udah ada komunikasi. Ini harus kita komunikasi terus ya untuk persiapan. Yang pasti sekarang udah diperintahkan oleh KONI semua memang waktu sekarang untuk menjaring atlet dulu. Setelah menjaring atlet udah terpilih, nanti akan dilakukan TC ya, training center ya, pemusatan latihan. Ini yang dukungan KONI sepenuhnya dengan pemerintah. Jadi seperti saya yang kalau udah ada pemain yang sudah terpilih melakukan pemusatan latihan, insyaallah saya selaku wakil bupati akan mengunjungi, mensupport dan memberi semangat luar biasa sekali ini kepada semua cabang olahraga yang ada belaga di Porprov nanti. Baik. Nah, bicara tentang kompetisi nih Pak, tentu target adalah menjadi juara ya. Iya, namun untuk Porprov kali ini sekiranya dari kontingen Kabupaten Kapuas Hulu ini nantinya kira-kira cabang olahraga apa sih Pak yang diunggulkan dalam Porprov kita 2022 ini? Mungkin di KONI udah melakukan pendataan ya. Saya pernah buka untuk mengeluarkan dana sekian, targetnya sekian untuk mencapai medali ya. Saya udah lihat, saya udah dipetakan oleh KONI. Jadi seperti ya pasti kalau kita cabangnya bagensi yang pasti sepak bola ya, voli, futsal, dan kalau bisa menyumbang medali yang banyak itu dari cabang atletik, karate, silat. Kita ada punya Anggar juga kan. Anggar juga kemarin yang baru juara ini ada beberapa cabang lah Kapuas Hulu. Maka ini harus kita dukung semua. Ada beberapa, termasuk biliar, termasuk terakhir yang Pak Sekda baru menjadi adalah perbakin. Ini alhamdulillah sekarang ketua-ketua ASKAP ini adalah orang-orang yang benar totalitas ya, untuk mendukung cabang olahraga tersebut. Ya, pasti ada target lah, pasti target ya, pasti kalau saya selaku
bupati yang mewakili pemerintah kalau mau ya jadi yang terbaik lah di Kalimantan Barat itu udah tentunya, pasti iya. tetap ini. Kalau bisa kita borong semua emasnya, Pak. Pasti diborong semua ya pasti diborong Iya. semua kalau tapi ini untuk mencapai pada posisi tersebut Iya. ya harus kerja keras dan semua harus sama-sama dan juga doa ya. Iya. Doa semua masyarakat Masyarakat Kabupaten juga. Kapuas Hulu ini yang Betul sekali. tidak kalah pentingnya. Betul sekali. Nah, selanjutnya nanti kita akan juga mendengar nih apa sih yang menjadi harapan Bapak, apa yang menjadi himbauan juga baik kepada atlet yang nanti akan berlaga di Porprov maupun juga kepada masyarakat untuk dukungan. Namun sebelum itu kita kembali break dulu sebentar ya Siap, Pak, siap. dengarkan Oke, satu siap. buah lagu berikut ini. Nah, buat pendengar setia Rasika semua pastikan untuk tetap stay tune bersama kami di 103,4 FM. Siap. Kembali lagi di 103,4 FM nih pendengar setia Rasika di mana saja Anda berada. Masih bersama dengan Vina, tentunya bersama dengan Pak Wahyu ya. Siap. Di kesempatan kali ini kita sampaikan salam kita tadi ya Pak ya. Salam olahraga. Salam olahraga Jaya ya. Iya, baik. Jaya olahraga, Jaya Indonesia dan Kapuas Hulu hebat. Iya, ini. betul sekali. Ini dalam masih kita membahas dengan tema kita tadi terkait dengan persiapan Kabupaten Kapuas Hulu dalam mengikuti Porprov 2022 yang akan dilaksanakan pada November ya Pak ya. November ya. Itu nanti yang awalnya futsal yang belaga dulu, nanti dia masing-masing cabur beda tanggal pelaksanaan. Ada sebelum pembukaan dan ada setelah pembukaan itu nanti untuk Baik. Nah, di sesi terakhir kita nih untuk pembahasan tema kita terkait Porprov nih Pak, apa sih yang menjadi harapan Bapak nih selaku Wakil Bupati Kapuas Hulu, baik itu terkait dengan perkembangan olahraga di Bumi Uncak Kapuas kita ini dan terkhusus untuk nanti pelaksanaan Porprov 2022. ya pasti harapan saya ke depan kalau bisa semua cabang olahraga yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu hidup ya, bukan hanya terfokus pada satu cabang olahraga. Pasti semua olahraga yang Kapuas Hulu ini hidup semua, karena dengan olahraga ini yang terpenting adalah kita sehat ya, sehat, mental bagus. Yang terpenting adalah kegiatan positif ya di era-era yang sekarang banyak kegiatan-kegiatan yang negatif. Dengan olahraga kita bisa positif juga. Dengan olahraga ini kita bisa menyatukan ya, bisa meningkatkan tali silaturahmi dan juga yang terpenting di olahraga ini adalah prestasi. Ini yang terpenting bisa mengharumkan nama baik Kabupaten Kapuas Hulu di baik itu di event provinsi maupun ke depan adalah nasional. Kalau bisa nanti ke depan atlet Kapuas Hulu ini ada yang menjadi atlet nasional ya. Apapun cabang olahraga, itu harapan saya ke depan. Yang pasti pemerintah siap mendukung. Saya selaku wakil bupati asal komunikasi baik, apapun cabang olahraga kita dukung ya, dengan kalaupun dengan dana yang misalnya terbatas tapi kita bisa support secara semangat ya, kita bisa memberi semangat kepada para atlet ini. Saya berharap yang tidak kalah penting, saya berharap semua masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu mendukung dengan doa, karena doa ini jelas ya. Kita tidak bisa hadir secara langsung, tapi paling tidak masyarakat Kapuas Hulu ini mendoakan semua atlet Kapuas Hulu ini pasti diberi kesehatan, kekuatan, dan bisa tampil dan bisa meraih prestasi dan juara untuk Porprov nanti yang ke-13 di Provinsi Kalimantan Barat nanti. Baik, nah ini sedikit himbauan mungkin Pak, ini kan terkait kita bicara tentunya keikutsertaan kita ini adalah atlet-atlet ini. Nah untuk kedepannya pembinaan atau mungkin penjaringan bakat-bakat muda nih, talenta-talenta mungkin bagi orang-orang tua ini untuk mendukung anak-anaknya yang mungkin suka olahraga dari dini untuk mungkin lebih diarahkan lagi. Yang pasti saya berharap juga kepada orang tua yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu untuk melihat bakat anak-anaknya ya. Kalau udah bakat, insya Allah masing-masing olahraga ke depan saya berharap menjaring ya atlet-atlet muda, seperti semua cabang olahraga untuk menjaring atlet-atlet muda. Bukan hanya kita lihat di kabupaten, kalau bisa sampai ke tingkat yang paling dusun sampai desa ini perlu kerjasama semua. Makanya seperti beberapa cabang olahraga kita minta tolong fasilitasi camat, kepala desa sampai tingkat yang paling rendah, karena sebenarnya bibit-bibit terbaik ini sebenarnya banyak mungkin di pelosok-pelosok Kabupaten Kapuas Hulu. Maka saya berharap ke depan
kalau bisa orang tua yang ada anaknya berprestasi diinformasikanlah ke seperti KONI ataupun pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Insyaallah kita akan dukung ya, biar dia bisa berlaga atau dia bisa untuk berlaga di event-event, kan banyak event-event di provinsi ataupun di kabupaten, bukan hanya kita menghadapi Poprov tapi banyak event-event nanti ke depannya di kabupaten ya. Mungkin kalau seperti kejuaraan kalau kita Kapuas ini memang kita tidak ada, kalau dulu kan ada namanya Porkap ya, Pekan Olahraga Kabupaten, tapi dengan mungkin kita masih baru keluar dari pandemi, jadi mungkin keterkaitan dana kita tidak melaksanakan Porkap ya. Sebetulnya untuk menjaring atlet ini lewat Pekan Olahraga Kabupaten sebenarnya bertahap, berjenjang, bertahap. Tapi pada tahun ini kita tidak melaksanakan namanya Pekan Olahraga Kabupaten, tapi kita lebih ke masing-masing cabur untuk melakukan penjaringan. Nah, tapi insyaallah ke depan pandemi ini berlalu, dukungan dana dari pemerintah pusat, APBD kita ke depan naik, karena APBD kita selama ini kan menurun. Nah, mungkin insyaallah ke depan ada Pekan Olahraga Kabupaten lah untuk persiapan untuk kegiatan yang lebih tinggi nanti ke depan. Baik, mungkin itu saja Pak yang bisa disampaikan dalam bahasan kita terkait dengan tema persiapan Kabupaten Kapuas Hulu dalam mengikuti Porprov tahun 2022. Seperti tentunya harapan Pak Wabub, kita semua juga berharap para atlet kita nanti akan mencapai target maksimal, memberikan yang terbaik untuk Kapuas Hulu hebat tentunya. Pasti saya berpesan kepada semua atlet ya, semua atlet yang akan berlaga di Porprov tetap menjaga kesehatan ya, fisik ya. Ada beberapa cabang olahraga saya lihat untuk pelatihnya menghimbau kepada para atlet untuk video call ataupun kirim video. Ini bagus juga ya, karena dengan mungkin pemusatan latihan belum sekarang mungkin dikembalikan daerah masing-masing, tapi mereka melapor ya, atau video call ataupun semacam video bahwa mereka ini berlatih di tempatnya masing-masing. Ini inovasi juga inovasi juga ya, pasti kejujuran juga ya. Maka saya berharap kepada semua atlet dia tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan yang pasti mental juara untuk Kapuas Hulu hebat. Baik. Ya baiklah, terima kasih banyak nih Pak Wabub sudah meluangkan waktu untuk kita bincang-bincang terkait seperti apa sih persiapan Kapuas Hulu mengikuti Porprov tahun 2022. Nah, pendengar setia Rasika semua jangan kemana-mana, karena setelah ini masih Pak Wabub akan bersama dengan kita, tapi dengan tema yang berbeda yang akan kita bahas. Ini masih menjadi isu-isu hangat ya Pak di tengah masyarakat. Ini memang harus kita sikapi ya. Iya. Segala pemerintah sebenarnya banyak isu di Kabupaten Kapuas Hulu, bukan hanya olahraga ataupun BBM ya, tapi banyak ya perkembangan, banyak sekarang lagi viral di masalah dangdut. Ini banyak sebenarnya ya, tapi ini perlu kerjasama kita semua. Intinya kita mau Kapuas Hulu ini harmonis ya, aman, damai, tentram dan sejahtera, ini atau pentingnya. Saya berharap kepada semua masyarakat Kapuas Hulu yang mendengar, Rasika ya tetap menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Kapuas Hulu ini. Baik. Ya, sekali lagi pendengar setia Rasika semua, untuk jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama kami di 103,4 FM. Kembali lagi di gelombang 103,4 FM Rasika, radio siaran Kapuas Hulu. Dan tadi sudah bersama Mbak Vina, kali ini bersama saya Kalista Pak. Untuk pendengar Rasika dimanapun Anda berada, masih dengan tamu spesial kita di kesempatan pagi hari ini, tentunya di program Informasi Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, kalau tadi temanya persiapan Kabupaten Kapuas Hulu dalam mengikuti Porprov ya. Nah, ini selanjutnya Pak, dan juga untuk pendengar Rasika, salah satu tema yang memang sangat menarik juga, masih booming, masih viral di Indonesia, tidak hanya di Kabupaten Kapuas Hulu ya. Ya baik, kita ketahui bersama pendengar Rasika dan juga Pak Wahyudi ya. Mbak ini rupanya adalah Rasika yang pertama kali ya mengudara ya, setelah kata Mas Riji tadi apa? Bangkit dari alam apa? Tapi ini kita canda-canda ya. Alhamdulillah pada hari ini ya pertama kali ya, untuk pertama kalinya Rasika mengudara lagi ya. Sekian lama vakum, sekitar berapa tahun? Sekitar 2 tahunan gitu Pak. Jadi untuk bentuk apresiasi saya selaku Wakil Bupati terhadap Rasika FM dan kru ya, jadi ini saya mau
buka dengan pantun. Ya. Baik, silakan Bapak. Ini karena ini khas kita sebagai orang Kapuasulu ya, harus berpantun ya. Tidak, pantun ini tidak memandang suku, agama dan ras ya. Iya. Semua dengan pantun ini bisa mencair ya. Oke Bapak, silakan Bapak. Iya, oke. Malam tahun baru bakarnya ikan. Biasa sih bakar ikan banyak sih, ikan toman atau ikan apa ya. Sebelum itu pembakarannya disiapkan dahulu. Kepada Rasika saya ucapkan selalu mengudara dan bermanfaat bagi Kabupaten Kapuasulu. Oke, terima kasih Pak Wabub tentunya. Saya harap ya Kapuasulu ini bisa jadi pusat informasi ya bagi semua, bukan hanya Kapuasulu tapi semua. Amin amin amin. Semua masyarakat lah. Iya. Oke, baik pendengar Rasika, masih di kesempatan pagi kali ini dan tentunya topik yang sangat menarik. Tadi sudah ada bocoran sedikit ya Pak. Ya, katanya tentang bahan bakar minyak iya. Nah, jadi ini akan kita bahas mengenai kenaikan harga BBM. Ya, kita ketahui bersama Indonesia, Presiden Jokowi sudah mengumumkan pada Sabtu tepat di jam 15.30 waktu Indonesia bagian barat. 14.30. Ya. Dari Sabtu ya. Iya, Sabtu. Itu sudah resmi menaikkan harga BBM di Indonesia tentunya ya Pak ya. Ini sangat luar biasa ya Pak Presiden kita. Biasa zaman presiden terdahulu biasanya pengumuman kenaikan bahan bakar minyak ini di malam hari ya. Biasanya pukul 00. Tapi ini Pak Jokowi ini sangat luar biasa sih. Dia mengumumkan pada siang hari ya. Iya, mungkin kalau kemalaman banyak yang udah pergi atau mungkin acara keluarga gitu, jadi tidak standby gitu ya Pak. Mungkin ya. Dia mengumumkan dalam orang-orang lagi sibuk-sibuk. Iya Pak. Baik, pendengar Rasika dan juga Pak Wahyu, pada kesempatan kali ini tentunya kenaikan harga BBM. Nah, kita ingin tahu juga nih Pak, Bapak selaku Kepala Daerah Kabupaten Kapuasulu ini seperti apa nih atau bagaimana tanggapan Bapak dengan kebijakan pemerintah untuk kenaikan harga BBM ini Pak? Yang pasti ini adalah keputusan pemerintah pusat ya, orang tertinggi di Indonesia Pak Jokowi ya. Saya selaku wakil bupati atas nama pemerintah yang menyambut baik lah, harus mendukung ya, karena ini yang naik ini kan hanya di Pertalite dan solar ya, yang bersubsidi ini. Tapi untuk deslite yang tidak bersubsidi mengalami penurunan. Tapi ini kalau menurut saya ya, ini keputusan yang bagus karena untuk menyelamatkan keuangan negara, karena hampir 500 triliun lebih ya subsidi. Jadi kalau benar 500 triliun lebih ini dikelola dengan baik, berapa banyak pembangunan, berapa banyak bantuan yang terdampak atas kenaikan BBM ini ya. Padahal kalau saya lihat, karena saya juga ketua tim kemiskinan ya di Kapuasulu, banyak bantuan-bantuan dari pemerintah pusat untuk orang-orang yang tidak mampu. Banyak sebenarnya. Kalau dari pemerintah ini dah banyak lah untuk bantuan. Banyak jenisnya ya Pak ya. Banyak jenisnya. Ini tidak terlalu masalah sih sebenarnya untuk kenaikan BBM ini. Dan selaku kita harus dukung lah, karena ini bentuk untuk penyelamatan keuangan negara juga ya. Iya, mungkin udah keputusan terbaik ya, meskipun sangat terbaik, sangat terbaik ya. Meskipun kita pemerintah, masyarakat semuanya kena dampaknya ya. Pasti dampaknya. Memang kita harus jalani itu, harus terima juga ya, karena untuk ini mengajarkan kita ya, dengan kenaikan BBM ini ya, kita harus selalu hemat dan kebutuhan kita sesuai dengan kebutuhan. Iya, benar. Misalnya energi ya, seperti yang dulu-dulu lah, kita harus hemat energi ya, hemat semuanya lah. Ya mungkin dengan kelangkaan atau kenaikan BBM ini mungkin bisa diganti untuk alat bekerjanya atau juga kendaraan bekerja, mungkin bisa bersepeda ya Pak ya. Itu tadi alternatif pagi saya mungkin. Sepeda tadi sepeda, cuma sepedanya engkelnya rusak pagi karena saya mau ngejar untuk on air di Rasika ini. Oh iya, mungkin Bapak langsung mau olahraga juga ya, jaga sehat juga. Jadi yang terpenting ya, dengan kenaikan BBM dari pemerintah Kabupaten Kapuasulu kemarin langsung rakor ya. Rapat koordinasi kemarin, kita duduk bersama dengan pihak kepolisian. Saya mengundang semua pimpinan SPBU yang ada di Kabupaten Kapuasulu bersama Kabak Ekon dan Asisten 2. Kemarin saya langsung memimpin, memastikan bahwa ketersediaan BBM di Kapuasulu aman. Kita juga mengundang Pertamina. Yang penting bahasa terakhir itu, intinya saya memesan untuk pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Masalah harga ya biasa ada, yang penting minyaknya tersedia ya Pak. Ini yang lebih penting di Kabupaten Kapuasulu. Karena kalau harga setinggi apapun, kalau minyaknya ada pasti akan beli bagi yang memang membutuhkan gitu Pak. Nah selanjutnya Pak, karena
kenaikan BBM ini memang sangat banyak dampaknya untuk seluruh masyarakat ya, bukan hanya pemerintah pusat daerah, tapi seluruh masyarakat di Indonesia. Nah, jadi apa saja sih sebenarnya dampak yang dirasakan nih Pak oleh pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan juga masyarakat tentunya di Kabupaten Kapuas Hulu? Pasti kenaikan bahan pokok ini yang pasti ya dampak, karena dengan minyak naik ya pasti semacam alat-alat transportasi pasti akan mengalami kenaikan seperti bis nanti kan yang pasti ekspedisi yang membawa barang-barang dari Pontianak ke Kapuas pasti ini akan berdampak untuk kenaikan bahan baga pokok. Maka ke depan ya kita harus menyikapi dengan baiklah untuk kita berhemat. Mungkin ke depan kita menggunakan yang jangan pakai yang BBM ya, kita lebih, ataupun kita tadi saya bincang-bincang sebelum sini ketahanan pangan keluarga kan. Itu penting betul, juga kita kan ketahanan pangan keluarga kan. Ini sudah saya buktikan di rumah dinas ya. Jadi untuk ketahanan pangan keluarga ya. Jadi paling tidak kita untuk mencukupi kehidupan kita sehari-hari lah. Ya benar, ini cara kita berhemat juga ya Pak. Berhemat juga. Berhemat karena ya dampak atau imbas dari kenaikan BBM ini tadi. Ya baik, nanti selanjutnya untuk pendengar Rasika dan juga Pak Wabub, kita akan membahas mengenai kebijakan apa saja yang dilakukan oleh Pemda Kapuas Hulu terkait kenaikan BBM ini. Tapi nanti ya Pak, kita jeda sebentar ya. Okay, dan untuk pendengar Rasika dimanapun Anda berada, tetap stay di gelombang 103,4 FM. Siap. Kembali lagi di Rasika Radio Siaran Kapuas Hulu gelombang 103,4 FM. Dan pendengar Rasika, kita masih tetap dengan kebahasan kita dan narasumber masih dengan tamu spesial di perdana kali ini. Rasika is back ya. Rasika luar biasa ya. Oke, terima kasih juga kesempatannya Pak Wakil Bupati sudah meluangkan waktu untuk menyapa pendengar Rasika melalui ini bentuk kita dukung ya terhadap Radio Rasika ini ya. Dukungan luar biasa, terima kasih Bapak. Kesibukan saya selaku Wakil Bupati ya harus sempat ya untuk di Rasika ini. Ya, dan selanjutnya kita masih akan membahas yang topik kita tadi bahwa kenaikan BBM ya. Siap. Ya, kenaikan harga BBM. Nah, selanjutnya ini kita pengen tahu juga nih Pak, bagaimana nih kebijakan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tentunya yang akan dilaksanakan atau dilakukan nantinya terkait dengan kenaikan harga BBM ini. Untuk kebijakan selanjutnya yang pasti kemarin sudah kita lakukan rakor ya, rakor untuk ketersediaan dan aman untuk BBM nanti. Untuk kebijakan selanjutnya mungkin kita lihat perkembangan yang ada nanti di masyarakat. Dan kita juga pasti ada arahan-arahan dari pemerintah pusat nanti. Ini dan kita harus mengacu juga ya kepada aturan yang pasti. Saya selaku Wakil Bupati tetap memantau ya perkembangan akibat kenaikan harga BBM ini. Nanti kebijakan kita lihat perkembangan ke depan. Insyaallah kita akan memberikan kebijakan yang nyaman lah untuk masyarakat Kapuas Hulu ke depannya. Pasti ya Pak ya. Pasti harus kita selaku pemerintah harus memberi rasa aman dan nyaman kepada masyarakat ya. Iya, masyarakat tentunya harus tetap bersabar dong dengan kebijakan ini ya. Kenaikan harga pasti akan ke depan pasti ya, namanya kenaikan harga barang atau moda-moda transportasi ini pasti akan atau juga tadi saya lihat dengar tadi info ada antrian antrian panjang Pak. SPBU itu biasalah karena mungkin mereka lebih mau mengisi di SPBU ya daripada di kios-kios yang harganya mungkin pasti lebih mahal juga dari SPBU. Karena saya mengimbaukan juga ya kepada semua masyarakat Kapuas Hulu bahwa menurut aturan itu adalah pengisian bahan bakar yang terakhir ada SPBU ya. Jadi saya berharap kepada yang kios jangan terlalu menaikkan harga minyak lah, sesuai harga yang bisa harga yang enak lah untuk kita pakai harga standar lah ya Pak ya. Jadi jangan juga terlalu memberatkan masyarakat karena gitu ya Pak. Kalau aturan kan jelas ya, kalau aturan bahwa untuk mengisi bahan bakar minyak ini terakhir ada di SPBU ya. Ini menurut aturan ada di kios-kios. Tapi kita ya namanya orang mencari makan tapi kita harus saling menjaga kondisip ya, jangan terlalu menekan
harga yang di angka yang menekan lah, harga yang standar-standar yang enak-enak aja lah. Ya masih wajar yang pasti masih wajar ya. Oke, nah itu tadi terkait beberapa kebijakan yang nantinya akan dilaksanakan, tapi nanti ya, jadi untuk masyarakat tetap bersabar. Siap. Jalani aja seperti biasa ya. Seperti Kita biasa. enjoy, Ya, harus sehat juga. Enjoy karena kalau ndak enjoy nanti karena jelas ya kalau kita senang itu ada obat Iya, ya, betul, obat Pak. bagi kita ya. Jadi ya harus bersyukur lah. Saya yakin dengan keputusan pemerintah pusat ini adalah keputusan yang terbaik ya bagi semua masyarakat Indonesia, khususnya Kabupaten Kapuas Hulu ya. Iya, nah ini di klik kita yang terakhir nih Pak, terkait kenaikan harga BBM, himbauan Bapak nih selaku kepala daerah kepada masyarakat, silakan Bapak. Ya pasti pertama tetap tenang ya, tetap menjaga keamanan, ketertiban, jangan dengan berita kenaikan BBM ini kita banyak yang apalagi di sosial media ya, apalagi betul. Saya lihat di banyaklah kritikan, demo-demo. Saya berharap di Kapuas Hulu ini jangan ada demo-demo lah untuk menentang kenaikan BBM ya. Saya berharap tetap menjaga keamanan kondusif. Saya yakin dan juga ketersediaan bahan bakar minyak yang ada di Kapuas Hulu aman ya, karena kemarin sudah disampaikan oleh dari pihak Pertamina ya akan aman. Tidak ada masalah. Dan yang lain tetap enjoy, semangat ya, tetap semangat menjalani kehidupan sehari ya seperti biasa. Juga saya berharap juga jangan ada spekulan atau pemain-pemain ya yang mengambil keuntungan di suasana kenaikan BBM ini ya. Saya berharap tadi sudah saya sebutkan bahwa menurut aturan terakhir untuk pengisian bakar minyak ada di SPBU ya. Nah, kalaupun ada kios-kios nanti saya berharap jangan menekan harga yang lebih tinggi, tapi harga yang wajar lah. Wajar aja. Ini mungkin kita pantau juga nanti perkembangan ke depannya. Jangan sampai ada yang mengambil keuntungan di suasana seperti ini. Pesannya. Nah mungkin harapan Bapak nih khususnya kepada masyarakat dan juga pelaku usaha yang mungkin yang kios-kios dan juga pemilik-pemilik SPBU ini terkait dengan kenaikan harga BBM nih Pak. Kalau untuk pemilik SPBU sudah saya kumpulkan kemarin ya, yang ada Kapuas Hulu semua sudah menyatakan bahwa sesuai aturan. Saya tekankan juga melayani masyarakat secara baik dan juga ketersediaan mereka semua nyatakan aman untuk Kapuas Hulu aman untuk stok BBM ya Pak ya. Stok BBM-nya aman, semua sudah. Mereka kemarin sudah menyatakan. Saya tanya satu-satu kemarin semua pemilik SPBU. Kemarin tidak ada diwakili semua pimpinan SPBU ya, yang bisa mengatakan langsung ya. Jadi mungkin untuk yang kios-kios ya tetaplah harga yang wajar-wajar saja, yang enak lah, yang enak ya. Nah untuk masyarakat mungkin Pak? Untuk masyarakat ya tetap enjoy ya dengan BBM ya. Dengan kenaikan BBM ini ya mengajak kita ya harus hemat ya, gunakan bahan bakar ya sesuai dengan peruntukan. Mungkin nanti kalau hanya sekeliling kota mungkin nanti ada kita berjalan kaki atau sepeda kan, ini kan pakai betul juga, kan. Sebenarnya olahraga juga ya Pak, jaga juga, kesehatan. Olahraga juga ini saya tekankan juga kepada masyarakat ya. Nah ini mungkin kalau tidak ada kepentingan jangan berpergian lah, sesuai dengan keperluan lah, sesuai dengan peruntukan lah. Saya berpesan kepada masyarakat ya tetap tenang ya, enjoy, syukuri, jangan lupa bersyukur ya. Jadi saya berpesan juga kepada masyarakat Kapuas Hulu, ayo kita jaga keamanan, ketertiban, jangan ada riak-riak, jangan ada dengan kenaikan BBM ini ya kita seperti sedia kala lah, dengan ada yang gejolak-gejolak aman dan terkendali yang pasti ya Pak, untuk Kapuas Hulu hebat ya. Ini kalau ada apa-apa kita siap, pemerintah siap menampung ya. Siap menampung aspirasi dan apa yang dikeluhkan ini. Tetap kondusif. Tetap kondusif untuk Kapuas Hulu hebat ya. Dan kita berharap nih mungkin selaku pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan masyarakat semoga saja ya kenaikan harga BBM ini hanya sementara, nanti kembali lagi ke harga normal sebelumnya ya Pak ya. Kita berdoa ya, kita berdoa juga siapa tahu ke depan ya ada anggaran kebijakan lagi ya. Kita juga dulu pernah juga BBM ini turun ya. Siapa tahu nanti ya kita berdoa lah supaya Indonesia ini jangan terlalu banyak bencana. Benar Pak, jangan bencana. Nanti mungkin penghasilan negara ini makin banyak, maka ayo kita galak ya, bayar pajak, bayar apa dan sebagainya lah. Mungkin pendapatan negara lebih banyak, mungkin nanti bisa mensubsidi
untuk BBM ya Pak BBM ya. ini lagi nih. Oke. Mungkin negara sekarang masih dalam kondisi yang kritis atau apa harus, maka dia mengeluarkan kebijakan bahwa untuk memotong anggaran subsidi BBM ini ya. Iya, baik pendengar Rasika, dan seperti yang dikatakan oleh Pak Wakil Bupati tadi bahwa kebijakan pemerintah ini adalah kebijakan yang terbaik. Nah mungkin pemerintah ini membunuh rakyatnya. Tidak ada untung kan? Ya itu kasarnya sebenarnya ya Pak ya. Tapi ya. tidak seperti itu maksudnya. Ya. Jadi yang terbaik tentunya untuk Indonesia pada umumnya, dan semoga saja segera pulih untuk Indonesia baik dari segi ekonomi dan segala macamnya ya Pak ya. Nah terima kasih nih waktu kesempatan Bapak, mungkin masih ada yang mau disampaikan terkait kenaikan harga BBM Pak? Yang terakhir saya sampaikan, intinya tetap ya mendoakan lah, mendoakan supaya kita ini, karena ini adalah ikhtiar kita setelah kita berusaha, ikhtiar terakhir memang doa ya. Mari kita kepada semua masyarakat Kapuasulu mendoakan lah, mendoakan supaya Indonesia ini cepat pulih, cepat bangkit dan bisa keluar dari masalah-masalah dan jangan sampai terlalu banyak bencana. Amin, ini amin, kita amin, amin. Doa, karena doa ini jelas ya kekuatan, bisa merubah apapun doa ini. Setelah kita ikhtiar semua ya. Iya Bapak ya. Ya, dan baik pendengar Rasika, demikian bincang-bincang kita di topik kenaikan harga BBM, dan siap. Selanjutnya nanti kembali ke Mbak Vina, dan untuk pendengar Rasika tetap stay di gelombang 103,4 FM. Oke, siap. Kembali lagi di 103,4 FM, pendengar setia Rasika di mana saja Anda berada. Masih bersama dengan Vina tentunya, dan narasumber spesial kita kali ini bersama Pak Wahyu ya. Siap. Iya. Tadi sudah kita dengarkan juga di sesi bersama Mbak Kalista tadi membahas soal BBM ini. Ya, BBM bakar minyak ini memang isu yang masih hangat-hangatnya ini Pak. Sangat hangatnya lah. Panas malah mungkin ya Pak. Lebih panas dari bara api aja. Baik, nah juga tadi di momen ini momen on air pertamanya Rasika nih Pak. Setelah hampir 2 tahun kita vakum di ruang dengar pendengar semua masyarakat. Kena COVID kayaknya Rasika. Iya. Kena COVID juga ya. Kena COVID, tapi mungkin karena udah divaksin kali ya. Iya. Udah divaksin, sudah mungkin dapat dia booster bangkit juga ya Pak. Booster juga. Iya. Jadi kembali mengudara lagi. Nah mungkin di momen yang sangat spesial ini kami minta sedikit nih harapan dari Bapak, mungkin pesan-pesan terhadap bagaimana nanti Rasika ke depannya nih Pak. Saya punya harapan besar ya untuk Rasika ini ya. Yang pasti ini contoh bukti inovasi dan kreatifnya Kominfo Kabupaten Kapuasulu ya. Saya berharap dengan Rasika ini ya bisa menjadi bahan informasi bagi masyarakat Kapuasulu. Mungkin ada berita ataupun ke depan yang untuk pusat informasi lah nanti ke depan. Dan juga saya berharap ke depan nanti Rasika ini bisa mengundang orang-orang yang hebat ya untuk bisa on air di Rasika ini. Jadi tema-temanya adalah tema yang membangun, yang positif, yang edukatif. Jangan jadi, saya berpesan jangan jadi yang provokatif ya. Ini yang penting dia harus yang edukatif ya, memberi pelajaran terbaik bagi masyarakat Kabupaten Kapuasulu Indonesia. Berpesan ke depan. Mungkin saya ada pantun juga Mbak Vina ya. Iya, silakan Pak. Ini karena saya suka berpantun ya. Ini harus kita jaga budaya pantun ini. Iya. Mendengar radio hanya terdengar lisan. Ya, karena cakep ya. Cakep ya. Ini radio didengar tanpa batasan usia ya semua. Kalau dulu saya masih kecil suka bawa radio jalan di getak-getak ya kalau di Jongkong waktu itu kan dengar radio gitu, yang hanya radio-radio kecil itu kan. Kepada pendengar Rasika semua saya berpesan tetap semangat dan jangan lupa bahagia ini karena jelas bahagia itu adalah obat ya. Walaupun dalam kenaikan BBM isu-isu yang lagi tapi kalau kita bahagia itu ada obat ya. Harus tetap happy ya Pak. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi harus happy ya. Karena hidup udah susah jangan dibawa susah kan. Benar. Jadi kita harus tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Dan saya berpesan juga untuk masyarakat Kapuasulu tetap kompak. Kompak. Gitu. Demi Kapuasulu hebat tentunya. Demi Kapuasulu hebat ini. Jangan juga saya di sini berpesan ya nanti kita bentuk dukungan. Sekarang ada open turnamen poli ya yang akan dilaksanakan indoor ya pada jam 2 nanti, pembukaan jam 2 siang nanti, itu dalam rangka
hari ulang tahun DPRD Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, ini jadi ayo kita ramaikan dan meriahkan lah untuk kita menyambut kebahagiaan ulang tahunnya DPRD Kabupaten Kapuas Hulu ya. Baik, jadi buat masyarakat Kapuas Hulu silahkan datang saksikan pertandingan-pertandingannya, pasti bakalan seru ini. Iya, pasti seru karena ini open turnamen yang saya dengar info-info banyak pemain-pemain luar juga yang akan hadir di Kabupaten Kapuas Hulu ini nanti ya. Jadi bisa meramai dan yang penting memberi hiburan ya. Menghibur kepada masyarakat Kapuas Hulu di tengah kenaikan BBM tadi ya. Jadi yang netral ya gitu ya. Iya. Sekali lagi saya terima kasih ya. Terima kasih kepada kru Rasika yang telah mengundang saya apresiasi ya. Karena ini yang pertama kali, semoga kegiatan ini ya bermanfaat dan semua masyarakat Kapuas Hulu tetap semangat ya. Saya berpesan. Terima kasih ya. Baik, kami juga ucapkan terima kasih banyak nih buat Pak Wagub sudah meluangkan waktu ya. Kita tahu kesibukan Bapak ini luar biasa, tapi masih menyempatkan waktu bersama Rasika, khususnya di momen Rasika Isbek kali ini. Semoga Rasika ke depan makin hebat ya, makin hebat. Terima kasih banyak Pak sekali lagi.